Melihat Xiang Yun sedih, Chu Kong memegang rambutnya dan langsung memeluk Xiang Yun yang menangis. Xiang Yun memberitahu kalau pelindung Li itu orangnya rakus dan juga takut mati. Dia juga akan lebih cepat lari kalau ada masalah dan Xiang Yun tidak tahu bagaimana bisa mati. Xiang Yun masih tidak percaya dan mengira pelindung Li bersembunyi untuk menakutinya. Chu Kong juga berharap dia masih hidup. Xiang Yun mengaku akan menemukan pembunuhnya dan akan balas dendam untuknya dan Chu Kong bersedia membantunya. Kemudian Xiang Yun memohon ke Chu Kong agar dirinya, Jia Yun, kakek penjodoh jangan sampai mati dan jangan meninggalkannya. Mendengar itu Chu Kong berjanji tidak akan meninggalkannya. Setelah Xiang Yun memberitahu Chu Kong kebiasaan pelindung Li dan salah satunya bermain teka-teki, Chu Kong memperlihatkan orakel dan menyuruh Xiang Yun memecahkan teka-teki di baris terakhir, dan saat Xiang Yun membaca kalau di baris terakhir adalah orakel dirubah dan Chang Hai tidak bersalah, Chu Kong terkejut. Kemudian Jia Yun datang dan Chu Kong langsung menghilangkan orakel yang ada di tangannya. Jia Yun memberitahu kalau Hao Xuan mengutus orang untuk mengundang Chu Kong ke istana Changing segera. Mendengar itu Chu Kong menyuruh Jia Yun pergi. Chu Kong mengingatkan kalau masalah tadi sangat penting, jadi jangan sampai diketahui dewa lain dan pasti akan menyelidiki kejadian dewa pelindung Li dan menyuruh menunggunya di istana Xiao Yun. Hao Xuan mengira Chu Kong pasti mendengar apa yang menimpa pelindung Li, apalagi mengingat hubungan pelindung Li dan Dewi Xiang Yun begitu dekat, jadi takutnya akan mempengaruhi dirinya melewati cobaan, dan di cobaan kali ini Hao Xuan melihat tidak ada perubahan dalam pemulihan jiwanya. Chu Kong memberitahu kalau cobaan kali ini mengaku gagal karena buku takdir yang ditulis pelindung Li berantakan. Chu Kong bertanya karena pelindung Li sudah tidak ada, jadi siapa yang bertanggung jawab menulis cobaan cintanya. Hao Xuan memberitahu kalau tugas ini diserahkan ke pelindung Sun dan menyuruhnya jangan khawatir. Chu Kong langsung berterima kasih ke kakaknya. Hao Xuan mengaku tidak perlu berterima kasih karena saudara, jadi pemulihan jiwanya sangat penting untuk keamanan 6 alam. Chu Kong bertanya kalau pelindung Li yang menulis buku takdirnya, namun tiba-tiba dia mati, apakah di antara ini ada hubungannya? Hao Xuan beralasan kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan karena pelindung Li juga suka bermain dan turun ke dunia fana 2 kali dan memang kurang beruntung dan bertemu siluman besar. Pelindung Sun yang teringat kata-kata Hao Xuan kalau harus menjadi saksi kematiannya langsung memberitahu Chu Kong kalau saat itu pelindung Li mengirim sinyal ke alam langit karena siluman besar itu bukan tandingannya, namun pelindung Sun mengaku terlambat dan melihat sendiri pelindung Li mati bersama siluman besar itu. Chu Kong yang mendengar itu sedikit curiga dan berpura-pura percaya kalau semua masuk akal, namun kemudian Chu Kong menjebaknya dengan bilang kalau pelindung Li ini juga bisa membunuh siluman dengan jiwanya dan saat pelindung Sun mengatakan kalau pelindung Li mengeluarkan jurus hebat yaitu pengejaran 9 puncak, Chu Kong terkejut karena Chu Kong tahu kalau jurus pengejaran 9 puncak hanyalah bualan belaka, sama sekali tidak berhasil dikuasai, jadi bagaimana bisa membunuh siluman dengan jurus ini, dan Chu Kong langsung melihat Hao Xuan. Kemudian Hao Xuan menyuruhnya kembali dan beristirahat. Xiu Ming yang mendengar berita itu ke paviliun perjodohan menemui Xiang Yun dan turut prihatin. Xiang Yun berterima kasih padanya namun Xiang Yun beralasan ada urusan dan berpamitan ke Xiu Ming. Xiu Ming beranggapan kalau tiba-tiba Xiang Yun turun ke dunia fana melewati cobaan tidak menemaninya. Namun Xiu Ming merasa kalau tidak ada yang terjadi dengan jiwanya. Chu Kong terus menganalisa perkataan yang menurutnya mencurigakan. Kemudian mengingat orakel yang diubah dan beranggapan kalau ada yang menyembunyikan kebenaran waktu itu dan mengira apa Chang Hai benar-benar dijebak. Tiba-tiba Chu Kong ke paviliun penglai menemui Xiu Ming dan saat Xiu Ming melihatnya, dia heran seorang dewa perang ada waktu ke tempatnya. Chu Kong langsung bertanya kalau dulu pernah berkata kalau Chang Hai tidak bersalah dan meminta buktinya. Xiu Ming merasa yakin dengan dirinya dan mengaku kalau memang tidak bisa membuktikan kalau Chang Hai tidak bersalah. Namun Xiu Ming bisa bersumpah dengan jiwanya kalau Chang Hai bukan orang seperti itu.
Xiu Ming berdiri dan memberitahu kalau Cukong memahami Chang Hai 30.000 tahun yang lalu, maka dirinya akan tahu kalau Chang Hai telah difitnah. Mendengar itu Cukong berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Cukong kembali ke istana Xiao Yun dan melihat Xiang Yun tertidur dan membangunkannya. Kemudian Cukong mengingatkan pernah bilang kalau mempunyai sumber yang sama, namun belum menemukan jawabannya dan menurut Cukong semuanya mengarah pada 30.000 tahun yang lalu. Kemudian Cukong memberitahu masih ada satu hal yang diberitahukan padanya. Cukong merasa sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan kakaknya tentang kematian pelindung Li dan membuat Xiang Yun terkejut dan mengira kalau kematiannya bukan kecelakaan. Alasan Cukong memberitahu ini kepada Xiang Yun karena berdasarkan sifatnya karena tidak akan tinggal diam, jadi menyuruh tidak bertindak ceroboh, karena Cukong belum menemukan bukti apapun. Kemudian Xiang Yun yang tahu ada hubungannya dengan 30.000 tahun yang lalu mengajak Cukong mencari petunjuk bersama. Hao Xuan bertanya ke pelindung Sun kalau mereka berdua ada gerak-gerik apa. Pelindung Sun memberitahu kalau Dewa Perang tidak ada gerak-gerik sama sekali dan seharusnya juga tidak mempedulikan Dewa Kecil. Sementara Dewi asisten penjodoh yang hubungannya dekat dengan pelindung Li 2 hari ini sering membaca literatur di Departemen Pengubah Takdir yang ditulis pelindung Li. Mendengar itu Hao Xuan menyuruh terus mengawasi dan melaporkannya. Karena kelelahan Xiang Yun sampai tertidur dan Cukong menahannya dengan tangannya. Dan saat Xiang Yun terbangun, dia bertanya apa menemukan sesuatu. Cukong memberitahu masih belum. Xiang Yun mengeluh karena begitu lama namun tidak menemukan apa-apa yang berhubungan dengan 30.000 tahun yang lalu. Cukong beranggapan walaupun tidak menemukan apa-apa namun menemukan senjata suci bahari dengan memperlihatkan ke Xiang Yun. Xiang Yun bertanya cermin Suantin sekarang ada di mana dan Cukong memberitahu ada di istana Changning dan langsung pergi ke sana. Namun saat mengambilnya, cermin itu sudah rusak dan membuat Cukong dan Xiang Yun kembali. Xiang Yun bertanya siapa lagi yang bisa masuk ke istana Changning selain dirinya dan merusak harta karun ini, karena waktunya kebetulan setelah pelindung Li meninggal dan semua petunjuk mengarah ke 30.000 tahun yang lalu. Cukong memberitahu apapun kebenarannya, akan menyelidikinya dengan jelas. Namun Xiang Yun bertanya jika memang dia yang membunuh pelindung Li, Cukong harus bagaimana? Cukong yang mendengarnya mengaku kalau dia kakaknya, sementara dirinya Dewa Perang Alam Langit, jadi harus menegakkan keadilan. Xiang Yun memegang tangan Cukong dan meminta untuk menemaninya melakukan sesuatu. Xiang Yun mengajak Cukong minum arak karena hari ini ulang tahun pelindung Li dan Xiang Yun pernah berjanji akan minum arak berusia 4.000 tahun dengannya dan sudah memintanya ke dewa dan Xiang Yun bersulang dengannya begitu pula dengan Cukong. Kemudian Xiang Yun menyuruhnya jangan khawatir karena sekarang dirinya dilindung Dewa Perang dan berharap pelindung Li pergi dengan tenang. Cukong juga berjanji ke pelindung Li akan menjaga Xiang Yun dengan baik. Tiba-tiba Dewi Pengubah Takdir memberitahu Cukong kalau sebentar lagi adalah hari 7 bintang sejajar dan terjadi fenomena aneh di langit penuh bintang, jadi melarangnya untuk melewati cobaan pada saat itu, karena ruang waktu tidak stabil dan tanpa sengaja akan dibuang ke ruang waktu lain. Xiang Yun beranggapan sudah mencari data tentang 30.000 tahun yang lalu namun masih belum menemukannya dan berpikir apa bisa turun ke dunia fana ke masa 30.000 tahun yang lalu melalui sumur fana. Mendengar itu Cukong beranggapan pemikirannya benar dan Xiang Yun bertanya bagaimana caranya bisa menjamin ke waktu itu. Cukong langsung mengingat buku kuno yang di mana terdapat sebuah alat sihir bahari yang bernama Piring Tianji yang merupakan benda suci klan Moluo yang bisa membuka terowongan ruang waktu untuk kembali ke waktu yang ditentukan. Namun Xiang Yun berpikir bagaimana caranya mengambilnya dari sana karena pasti akan menimbulkan keributan besar dan Dewa Hao Xuan pasti mengetahuinya.
Cukong sudah berada di Gunung Moluo dan langsung menghadap Jin Lian, dan menurut Jin Lian dirinya datang seorang diri tidakkah terlalu meninggikan diri. Cukong bertanya selama 30.000 tahun klan Moluo tinggal di tempat sempit, apa rela seperti ini? Jin Lian beranggapan jika bukan klan langit yang mencelakai klan Moluo, mereka juga tidak akan sampai seperti ini. Mendengar itu Cukong bermaksud untuk menyelidiki kebenaran 30.000 tahun yang lalu hingga jelas. Jin Lian memberitahu kalau kebenarannya klan Moluo mereka difitnah dan Kaisar Changhai dibunuh oleh kalian. Cukong memberitahu jika Jin Lian memang benar, klan langit akan memberinya keadilan dan hari ini kemari untuk meminjam piring Tianji. Jin Lian mengira kalau Cukong bicara omong kosong hanya untuk piring Tianji, dan mengira tempatnya ini apa, dengan datang sesuka hati dan pergi sesuka hati dan langsung menyerang Cukong, namun Cukong menahannya dengan kekuatannya. Cukong tahu kalau piring Tianji sudah 30.000 tahun di tangannya dan hanya benda mati, jika memang ingin membersihkan nama klan Moluo, menyuruh percaya padanya. Jin Lian langsung mengeluarkan piring Tianji dan menyuruh Cukong bersumpah. Cukong langsung bersumpah jika melanggarnya, jiwanya akan musnah dan rohnya berserakan dan Jin Lian memberikan piring Tianji itu. Jin Lian mengaku jika melanggar sumpahnya dirinya akan membunuhnya, kemudian Cukong menyindir ingin membangkitkan Changhai dan mencari hati batu Nua itu apa harus mengorbankan orang lain. Jin Lian mengaku dirinya bukan Qian Ren yang mudah diperintah, kemudian Cukong mengingatkan saat di Sekte Sengling, dengan mengatakan terima kasih banyak dan langsung pergi. Jin Lian langsung teringat saat di dunia fana dan berpikir apakah saat di Sekte Sengling, sejak awal Cukong sudah tahu kalau dirinya adalah Jin Lian. Xiang Yun menunggunya dan saat Cukong sudah kembali dan berhasil mendapatkannya, Xiang Yun beranggapan bisa turun ke dunia fana, namun Cukong merasa perjalanan ini berbahaya dan lebih baik Xiang Yun tinggal di alam dewa, namun Xiang Yun tidak mau karena menyangkut masalah pelindung Li, lagi pula dirinya terikat benang merah pasti akan ikut. Melihat itu Cukong mengeluarkan pil penambah jiwa karena sangat berbahaya jadi tidak bisa menjamin jiwanya dan menyuruh memakannya. Xiang Yun dengan cepat memakannya namun Xiang Yun bertanya bagaimana menghindari dari mata alam langit dan Cukong menyuruh mengingat apa yang dikatakan Dewa Pengubah Takdir dan beranggapan turun ke dunia fana saat kekacauan bintang dan bisa menutupi jejak. Saat Cukong dan Xiang Yun ingin turun ke dunia fana, Dewi Pengubah Takdir melarangnya karena hari ini bertepatan dengan 7 bintang sejajar dan menyuruh menunda 2 hari. Namun Cukong merasa kalau dirinya tidak bisa melawannya dan tetap ingin turun ke dunia fana. Pelindung Sun melapor ke Hao Xuan kalau Cukong mau melewati cobaan hari ini dan mengajak Dewi asisten penjodoh. Mendengar itu Hao Xuan terkejut dan menyuruh terus mengawasinya, harus menjamin Cukong berhasil melewati cobaan. Dewi Pengubah Takdir memberikan air sungai pelupaan dan Cukong memberi kode ke Xiang Yun untuk mengalihkan perhatian dan saat Cukong ingin memberikan penawar air sungai pelupaan, namun tiba-tiba pelindung Sun datang dan beralasan harus mengantarnya pergi agar bisa melapor ke Dewa Hao Xuan. Xiang Yun terlihat panik karena jika mereka kembali ke 30.000 tahun yang lalu dengan tidak membawa ingatan, bagaimana menyelidiki kebenarannya. Cukong merasa tenang karena hal yang sudah pernah dialami setelah kembali ke tubuh dewa, pasti akan teringat kembali dan mereka langsung meminum air sungai pelupaan dan turun ke dunia fana. Di perjalanan ruang waktu, Cukong memberitahu kalau sebentar lagi akan kembali ke 30.000 tahun yang lalu, demi memastikan tidak ada kesalahan, Cukong sudah membuat larangan untuk piring Tianji. Kali ini saat kehilangan ingatan, piring Tianji akan muncul, asalkan mengaktifkan piring Tianji, langsung bisa mengantar mereka kembali. Sementara itu Hao Xuan terlihat marah karena pelindung Sun tidak tahu mereka melewati cobaan di mana. Pelindung Sun beralasan kalau belakangan ini fenomena bintang tidak biasa, jadi tidak cocok untuk turun ke dunia fana dan beranggapan kalau mereka berdua mengalami distorsi ruang dan waktu. Hao Xuan tidak peduli tentang itu karena dirinya hanya ingin tahu mereka di mana sekarang. Mendengar itu pelindung Sun menyuruh mengatakan ketika mereka pulang dan langsung berpamitan. Di tempat lain Xiu Ming terus melakukan penempaan panah penghancur jiwa dan membuatnya terluka.
Xiuming beranggapan kalau penempaan panah penghancur jiwa tinggal selangkah lagi, masih perlu sedikit lagi jiwa zaman bahari, maka panah ini berhasil. Tiba-tiba Xiuming diberitahu baru-baru ini Dewa Cukong pergi ke klan Moluo dan mengambil piring Tianji dari Jin Lian. 30.000 tahun yang lalu di Istana Kekaisaran Changhai, permaisuri melahirkan seorang putri dan Raja Moluo saat itu berpikir kalau semua perbuatannya seorang, tidak ada hubungannya dengan putrinya, jika ada hukuman jatuhkanlah padanya. Waktu berlalu dan 3.000 tahun kemudian, Kaisar Moluo yang bernama Changhai selalu bermimpi tentang seorang pria dan menurutnya sudah berkali-kali memimpikannya dan pasti ada takdirnya. Kemudian ada ucapan selamat dari pelindung klan Moluo yang bernama Jin Cheng dengan memberikan hadiah dari setiap kelompok. Namun Changhai menyuruh untuk mengurusnya. Jin Cheng beranggapan kalau dirinya harus segera menikah dan punya anak karena Changhai satu-satunya ahli waris yang tersisa dari klan Moluo. Namun Changhai menyuruhnya ganti topik karena setiap tahun selalu menceramahinya sampai membuat telinganya sakit. Jin Cheng memberitahu ini demi kebaikannya dan Yang Mulia Xiuming lebih tidak sabar dari dirinya. Xiuming datang ke klan Moluo sudah lebih dari 1000 tahun sebagai sandera dan Kaisar juga mempedulikannya. Pantas saja Xiuming selalu memikirkan Changhai. Changhai memberitahu Jin Cheng kalau menganggap Xiuming hanya teman. Jin Cheng juga berpikir awalnya Kaisar dan Xiuming adalah teman masa kecil dan tidak berpikir begitu. Jadi ingin mengutus orang untuk mengundang pangeran dari setiap klan datang ke istana kekaisaran klan Moluo dan kabarnya pangeran kedua dari klan Qilin. Tiba-tiba Changhai memotong pembicaraannya dengan bertanya Jin Lian dan Jin Luo belakangan tidak terlihat apa baik-baik saja. Jin Cheng memberitahu kalau Jin Lian dan Jin Luo memiliki kondisi lemah sejak kecil, mereka telah mencoba berbagai obat spiritual tapi tidak berguna. Tapi menurut Jin Cheng kekuatan Dewa Kaisar sangat kuat pasti melahirkan seorang pangeran yang kuat dan melanjutkan garis keturunan klan Dewa Moluo. Changhai beranggapan kalau keluarga kekaisaran Moluo selalu terlahir kembar tapi hanya sampai dirinya, malah menjadi anak tunggal dan mengaku kesepian sejak kecil, dan jika memiliki saudara seperti Jin Lian dan Jin Luo, pasti tidak membiarkan Jin Cheng cerewet hanya padanya setiap hari. Mendengar itu Jin Cheng berpikir Changhai sedang bercanda dan berpamitan dengannya. Kemudian Changhai menyuruh Jin Chen berhenti dan bertanya kuil perjodohan terbaik di 6 alam, namun menurut Jin Chen kuil perjodohan hanya tempat pasangan yang diminta di dunia fana. Wanita kekaisaran seperti dirinya hanya dipilih pangeran terbaik dari suatu klan dan Changhai menyuruhnya pergi. Changhai keluar dari istana dan menyembunyikan identitasnya, dia beranggapan kalau pelindung tidak akan menemukannya. Changhai pergi ke kuil perjodohan, tempat yang muncul berkali-kali di dalam mimpinya. Kemudian Changhai melihat orang yang menjual benang pemilik jodoh dan membuatnya tertarik, jadi membelinya satu dan masuk ke kuil perjodohan. Sementara itu Jin Cheng yang mengutus pasukan mencari di istana masih tidak menemukannya dan berpikir Kaisar diam-diam keluar lagi dan menyuruh terus mencarinya. Melihat seorang wanita memohon dan menginginkan jodoh seperti di literatur, Changhai bertanya ke wanita itu, dan setelah menjelaskannya, Changhai ingin menukarnya dengan uang dan wanita itu memberikannya. Changhai langsung membaca literatur itu. Kemudian Changhai melihat pria yang selalu ada di mimpinya yaitu pangeran kedua dari klan Qilin, Cukong, dan membuatnya tersenyum. Changhai memanggil siluman zaman bahari yaitu Raja Kalajengking beracun dan meminta bantuannya dengan memberi isyarat padanya, jika ada isyarat menyuruhnya untuk menusuknya menggunakan racunnya, namun Raja Kalajengking itu menolaknya karena dirinya penyelamatnya dan tidak berani mencelakai Kaisar. Changhai tetap menyuruh melakukannya biar bisa berpura-pura keracunan dan membiarkan pria menyelamatkan wanita cantik. Sementara itu Cukong yang mengejar siluman dan beranggapan kalau sudah menyuruhnya berlari selama 4 jam, namun ternyata tidak bisa lari darinya. Cukong merasa kalau dirinya harus membunuh siluman jahat demi menegakkan keadilan dan langsung membunuhnya dengan satu serangan. Kemudian Cukong mendengar suara wanita yang meminta tolong dan langsung mencarinya. Changhai yang dikejar siluman Kalajengking terjatuh dan membuat Cukong langsung memeluknya di saat yang tepat.
Cukong beranggapan kalau aktingnya berlebihan. Mendengar itu Chang Hai memberikan isyarat untuk melempar racun, dan saat siluman itu melemparnya, Chang Hai mengorbankan tangannya dan mengeluh kesakitan ke Cukong. 小心！好痛啊！ 没事吧？ Cukong menahan siluman kalajengking itu dengan pedangnya dan siluman itu memberitahu kalau racunnya sangat mematikan dan harus dirinya sendiri yang melepaskannya. Namun Cukong langsung mengurungnya di kantung siluman karena terlalu banyak omong. Melihat itu Chang Hai mengeluh kesakitan lagi dan berpura-pura pingsan. 好痛！ 我不是 Cukong membawanya ke tempat istirahatnya dan saat merawat tangannya, Chang Hai mengintipnya. Kemudian Cukong pergi, Chang Hai langsung mengeluh karena membiarkannya begitu saja. Namun Chang Hai mengaku kalau Cukong cukup tampan dan tetap diam saat melihat wanita cantik, juga termasuk kelebihannya, dan menurutnya Cukong memang pria yang disukainya. Chang Hai memecahkan mangkuk dan membuat Cukong masuk untuk melihatnya dan ternyata sudah bangun. Chang Hai mengaku tidak sengaja dan bertanya tempat apa ini dan Cukong memberitahu kalau tempat ini tempat istirahatnya selama bepergian sehari-hari dan membawanya ke sini sementara karena keracunan dan pingsan. Mendengar itu Chang Hai berterima kasih dan berpura-pura ingin pingsan lagi. Chang Hai mengeluh kalau kepalanya pusing. Cukong memberitahu kalau beruntung dirinya selamat dari racun Raja Kalajengking itu dan mungkin dalam beberapa hari tubuhnya akan sedikit lemah. Chang Hai mengaku kalau dirinya adalah siluman bunga yang baru berubah bentuk dan masih ingin melihat dunia jadi tidak ingin mati. Chang Hai memegang tangannya dan memujinya setinggi langit pasti tidak akan membiarkannya. Cukong yang melihat Chang Hai menangis menyuruhnya jangan menangis karena sudah menolongnya. Chang Hai berterima kasih dan mengaku tidak bisa membalasnya dan hanya bisa dengan memegang bajunya. Cukong yang mengira Chang Hai ingin buka baju langsung menyuruhnya berhenti dan menyuruhnya duduk. Karena Chang Hai sudah sadar, Cukong mengeluarkan siluman kalajengking untuk meminta penawarnya. Cukong langsung meminta penawarnya dengan mengancamnya dengan pedang, namun siluman itu berpikir kalau memberikan obat penawarnya maka akan dibunuhnya. Siluman itu memberi isyarat ke kaisar kalau harus menolongnya dan Chang Hai sudah tahu itu. Cukong yang melihat siluman kalajengking tidak memberikan penawarnya ingin membuka cairannya dengan membedahnya karena juga bisa membuat menjadi penawar. Melihat itu Chang Hai memuntahkan darah untuk mengalihkannya dan membuat siluman kalajengking itu kabur. Chang Hai minta pertolongan Cukong dan Cukong langsung menyalurkan energinya. Chang Hai berterima kasih padanya. Namun Cukong mengaku hanya sementara menahan racunnya dan jika tidak ada masalah, bisa bertahan 1 atau 2 tahun. Cukong terlihat kesal dan ingin menangkap siluman kalajengking itu dan membuka cairannya. Kemudian Chang Hai berpura-pura pusing kembali dan membuat Cukong memegang keningnya dan merasa panas sekali. 哎呀， 好热啊！ Xiu Ming yang khawatir ingin ikut mencarinya, namun Jin Cheng melarangnya karena sudah mengutus pasukan mencarinya dan mungkin sebentar lagi akan ketemu, jadi menyuruh Xiu Ming untuk menunggunya di istana. 放心吧，殿下。拜托护法了。 Chang Hai yang melihat siluman kalajengking kembali, heran karena sudah menyuruhnya pergi, namun siluman kalajengking itu meninggalkan tanda cintanya di kantung siluman, dan kalau kekasihnya tahu maka dia pasti akan mematahkan 8 kaki kalajengkingnya dan dirinya mengaku mengambil resiko besar demi Chang Hai, jadi harus membantunya. Mendengar itu Chang Hai akan mencari cara dan menyuruhnya keluar dulu. 我走。 Chang Hai menyiapkan makanan untuk Cukong dan mengaku semua masakannya dan Cukong bertanya apa benar ini semua yang memasaknya dengan melihat-lihat masakannya. Dan saat Cukong melihat piringnya dia tahu kalau ini masakan dari restoran Zui Xian dan sudah ratusan kali makan dan minum di sana. Jadi pasti mengenalinya dan memberitahu setidaknya mengganti piringnya. Mendengar itu Chang Hai beralasan kalau waktu dan keterampilan memasaknya terbatas jadi hanya bisa turun gunung dan membeli makanan kesukaannya. Cukong kemudian menerima niat baiknya dan kelak tidak boleh begitu kelelahan lagi karena racun di dalam tubuhnya belum hilang.
Chang Hai pernah membaca di literatur dunia fana tertulis kalau kebaikan menyelamatkan nyawa dibayar dengan tenaga atau menyerahkan tubuhnya, dan Chang Hai berpikir kalau dirinya tidak ingin membuatnya kelelahan. Cukong yang mendengarnya langsung batuk. 没事吧？谢友，你没事吧？ Cukong mengalihkan perkataannya dan merasa cara balas budinya dengan tenaga ini cukup bagus. Kemudian Chang Hai menyuruh minum arak bunga begonia buatannya dan Cukong mencobanya dan tidak menyangka kalau arak begonia buatannya begitu harum. Chang Hai langsung mengajak bersulang untuknya, cangkir pertama untuknya karena telah menyelamatkan nyawanya dan terus-menerus mengajak minum arak sampai akhirnya Cukong mabuk. 来，谢友，你10杯嘛。 Setelah Cukong mabuk, Chang Hai ingin mengambil kantung siluman yang ada di pinggangnya. Namun Cukong memegang tangannya dan memberitahu kalau arak yang dibuatnya lumayan enak dan membuatnya tertawa. 有，喝的。 Cukong kemudian berpamitan ingin tidur dan istirahat dan membuat Chang Hai kesal. Cukong berlatih ilmu pedang di sungai. Chang Hai yang melihatnya bertepuk tangan. 没想到， Menurutnya ilmu pedangnya sangat hebat dan terlihat sudah dilatih sejak kecil. Cukong memberitahu kalau ilmu pedangnya dilatih oleh kakaknya sendiri dan mengaku hubungannya dengan kakaknya sangat baik. Kemudian Cukong ingin mengajari Chang Hai ilmu sihir karena jika nanti bertemu siluman biasa tidak akan ada masalah. Mendengar itu Chang Hai bertanya apa benar mau mengajarinya dan Cukong langsung mengajaknya. Di saat Cukong memperagakan jurus kepadanya, Chang Hai melihat ada kesempatan mengambil kantung silumannya namun gagal lagi. Cukong bertanya apa baik-baik saja. Mendengar itu Chang Hai beralasan kalau kakinya terkilir dan Cukong langsung menyuruhnya duduk dan melihat kakinya. Saat Cukong memeriksanya dan ingin memijatnya, Chang Hai menyuruh menghentikannya karena mengaku kalau dirinya hanya berpura-pura. Mendengar itu Cukong terlihat kesal karena menipunya dan menurut Chang Hai berlatih ilmu pedang terlalu melelahkan. 太累了，是练剑瘾了。我 Cukong mengaku akan melepasnya, namun Cukong mengancam jika membohonginya lagi maka dirinya akan membalasnya. 再敢骗我，小子！ Saat malam hari, Chang Hai masuk ke kamarnya dengan membawa baju Cukong dan membuat Cukong salah tingkah. Cukong menyuruh menaruh bajunya dan keluar, melihat kantung siluman ada di sana. Chang Hai beralasan sudah menaruhnya dengan mengambil kantung siluman itu. Kemudian saat Cukong tahu kantung silumannya tidak ada di tempat dia menaruhnya, Cukong langsung pergi. Chang Hai memberikan tanda cinta ke siluman kalajengking yang tertinggal di kantung siluman, namun di belakang Cukong memergokinya dan beranggapan kalau mereka satu komplotan dan bertanya siapa dirinya sebenarnya karena sudah menipunya. Chang Hai mengaku itu tidak penting karena selama Cukong mau patuh, maka dirinya akan makan enak dan yang paling penting dirinya menyukai Cukong, namun Cukong tidak mau dan langsung menyerang Chang Hai dan Chang Hai juga membalasnya. 这回没想。 Melihat Chang Hai mengimbanginya, Cukong memuji karena kekuatan sihirnya hebat dan bisa-bisanya mengaku siluman bunga begonia yang sering ditindas. Merasa Cukong tidak akan patuh, akhirnya Chang Hai merelakannya dan langsung meninggalkan Cukong. 既然如此，那就算了。 Tiba-tiba ada yang menyerang Cukong dan mengikatnya hingga dirinya tidak bisa bergerak, dan kemudian muncul beberapa kelompok berbaju hitam. Saat mereka ingin menyerang Cukong, Chang Hai menolongnya dan juga melepaskan ikatan sihir mereka. Cukong bertanya kenapa kembali dan Chang Hai memberitahu kalau tidak berkelahi itu bukan gayanya. Kemudian Chang Hai membuat dirinya muntah darah lagi dan berpura-pura pingsan. Melihat itu Cukong panik. 又来！ Jin Cheng yang mengenali kekuatan kaisar langsung mengetahuinya dan mengajak pasukannya ikut keluar dengannya. Xiu Ming datang dan bertanya ke Jin Cheng apa menemukan keberadaan kaisar dan Jin Cheng mengaku kalau menemukan kekuatan kaisar dan mengutus orang menjemputnya. Xiu Ming memohon ingin menjemput Chang Hai pulang sendiri dan Jin Cheng akhirnya menyetujuinya.
Ternyata yang menyuruh menyerang Cukong adalah kakaknya sendiri, Hao Xuan, dan dia tidak ingin Cukong menghadiri undangan pangeran di klan Moluo. Dia memberitahu kalau ada wanita yang berilmu tinggi yang berada di sisinya yang membuat rencananya gagal. Cukong menyalurkan energinya kembali ke Chang Hai. Chang Hai mengaku tidak menyangka kalau kalajengking beracun itu lebih hebat dari yang dibayangkan. Di saat Cukong ingin membersihkan darah di mulutnya, Cukong menyindirnya karena mereka adalah rekan. Kenapa dia tidak membantunya menawarkan racun? Menurut Chang Hai, siluman-siluman ini selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kali ini berpura-pura serius malah keracunan. Menurut Chang Hai, dia seharusnya tidak akan patuh padanya lagi dan membalas dendam, karena apa yang dilakukan sebelumnya. Cukong beranggapan siluman licik yang mengganggu 6 alam dan masih bersekongkol dengannya, dan ini namanya menanggung akibatnya sendiri. Dan Chang Hai beranggapan kalau tidak semua siluman jahat, ada pengecualiannya. Kemudian Chang Hai pasrah, mungkin dirinya akan mati. Mendengar itu Cukong menyuruhnya jangan omong kosong karena sudah berjanji untuk menawarkan racun, tentu tidak akan tinggal diam, dan Chang Hai berterima kasih dengan memegang tangannya. Kemudian Cukong ingin keluar mencari siluman kalajengking itu dan menyuruh Chang Hai tinggal di rumah. Mendengar itu Chang Hai menyuruh berhati-hati dan jangan sampai melukai diri sendiri. Namun Cukong memberitahu yang melukai dirinya di dunia ini hanya sedikit. 好了，上能无己。碎就不用这么狼狈。爱结束的那么。 Berhari-hari Chang Hai menunggu Cukong dan akhirnya Cukong pulang dengan membawa obat penawar dan menyuruh meminumnya. Namun merasa ada yang mengikutinya. Cukong mengajak Chang Hai pergi. 跟我来。 Dan setelah Chang Hai sudah meminumnya, Cukong menjelaskan kalau dirinya sejak berkelana, membasmi siluman dan iblis adalah tugasnya dan dendam mereka sangat mendalam. Kini mereka semua keluar dari sarangnya dan bersumpah ingin membunuhnya. Xiang Yun beranggapan walaupun kekuatannya sangat hebat namun jumlah mereka sangat banyak dan akan sulit dihadapi. Namun Cukong merasa tidak mengkhawatirkan diri sendiri dan malah takut akan melibatkan Chang Hai karena sering bersamanya. Jadi mereka akan menganggapnya komplotan dan akan merepotkannya. Jadi untuk beberapa waktu ini mungkin menyusahkannya dan menyuruh tinggal di sini. Dan setelah membasmi mereka semua boleh pergi kapan saja. Chang Hai memberitahu kalaupun sekarang disuruh pergi dirinya tidak akan pergi. Malah akan membiarkan mereka datang sendiri ke sini dan siapa yang sebenarnya ingin cari mati, mendengar itu langsung mengekspresikan kesenangan. Cukong berpura-pura bertanya apa mau sementara tinggal di sini. Mendengar itu Chang Hai bilang kenapa begitu sungkan, hanya saja, Chang Hai mendekati Cukong dan bilang punya satu pertanyaan padanya, bukankah di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa melukainya? Dan orang yang kekuatan sihirnya sehebat dirinya mana mungkin meninggalkan jejak untuk diikuti sampai ke sini, atau mungkin sengaja membiarkan siluman mengikutinya agar bisa bertarung bersama Chang Hai melawan siluman itu. Melihat Cukong tidak bisa menjawabnya, Chang Hai langsung mencium Cukong. 总之，我 Cukong beranggapan kalau tipu muslihatnya sudah gagal, namun Chang Hai memberitahu walaupun tipu muslihatnya sudah gagal, tapi dari ofensif menjadi defensif justru menguasai intisarinya. Cukong merasa mereka berdua ditakdirkan sepasang dan tidak usah pedulikan hal lain. Chang Hai memberitahu kalau apapun identitasnya, latar belakangnya apa, tetap menyukainya. Cukong juga memberitahu kalau yang dia suka adalah wanita yang cerdik seperti dirinya. Cukong tidak peduli Chang Hai adalah dewi dari zaman bahari atau jin bunga, pokoknya Cukong mengaku menyukainya dan mereka bercanda bersama.
闭上眼睛，眼交集，任由心跳，飞过你瞬间。 Cukong mengajari ilmu pedang ke Chang Hai dan setelah menguasainya, Cukong merasa ilmu pedangnya meningkat 500 tahun dan nanti saat beradu Cukong mengaku akan mengalah kepadanya dan membuat mereka bercanda lagi. Dan di saat Chang Hai mau terjatuh Cukong memegangnya dan beranggapan kalau sudah mengajari jurus padanya jadi bagaimana Chang Hai akan terima kasih padanya, mendengar itu Chang Hai akan mengajarinya hal lain. Chang Hai mengajak ke sungai dan menyuruh memainkan sebuah alat musik namun Cukong tidak bisa memainkannya dan beralasan baginya ini tidak bisa menyerang dan menangkis kemudian Chang Hai memainkannya dan membuat Cukong melihatnya. Chang Hai mengaku kalau ayahnya yang mengajarinya sejak kecil, tiba-tiba ada surat yang ditujukan ke Cukong dan saat Cukong membacanya dirinya terlihat tidak senang. Melihat ekspresi Cukong, Chang Hai bertanya surat dari siapa. Cukong memberitahu kalau surat dari kakaknya dan menyuruhnya pulang. Chang Hai berpikir kalau itu bagus tapi kenapa terlihat tidak senang apa kakaknya mengatur kencan buta. Mendengar itu Cukong memberikan surat itu dan menyuruh membaca sendiri. Ternyata surat itu undangan dari klan Moluo untuk para pangeran bertemu kaisar klan Moluo. Chang Hai yang tahu kalau undangan ini ditujukan untuk para pangeran klan langsung berpikir kalau Cukong adalah pangeran kedua dari klan Qilin yang sering disebutkan pelindung dan menganggap ini kebetulan sekali. Cukong yang tidak tahu kalau kaisar wanita Moluo di sampingnya memberitahu jangan salah paham karena tidak akan menemui kaisar wanita Moluo itu namun Chang Hai memberitahu kalau mendengar kaisar wanita Moluo itu muda dan cantik. Jika dia menyukaimu dan menjadi suaminya bukankah akan langsung naik pangkat, apa tidak ingin melewatkan kesempatan ini? Cukong meyakinkan kalau dirinya tidak tertarik dengan kaisar wanita Moluo itu karena kaisar itu naik tahta sejak kecil, dan mengira dia pasti kolot, sewenang-wenang, kasar, licik dan mengatakan kalau tidak akan menyukai wanita seperti itu dan membuat Chang Hai langsung melihatnya. Chang Hai yang merasa tersinggung bertanya bagaimana dirinya tahu kalau dia wanita seperti itu. Dan Cukong malah bersumpah tidak ingin menemui kaisar wanita Moluo itu dan berteriak tidak ingin menjadi suami kaisar dan membuat Chang Hai menepuk punggungnya dengan bilang belum tentu kaisar wanita itu juga menyukainya. 看不看得上你？他看不上我，我也。你还想当王夫？ Kong yang melihat Chang Hai marah bertanya kenapa dengannya, apa sedang marah, namun Chang Hai menyangkalnya. Sementara itu Jin Cheng dan Xiu Ming mencari Chang Hai dan Jin Chen memberitahu kalau merasakan sedikit kekuatan dewa di sini dan beranggapan kalau Chang Hai menggunakan kekuatan dewa di sini. Mendengar itu Xiu Ming menyuruh pasukan mencarinya dan jangan sampai melewatkan sedikit petunjuk. Jin Cheng menyuruh Xiu Ming kembali ke istana dan biarkan dirinya yang melanjutkannya. Namun Xiu Ming merasa tidak tenang kalau belum menemukan Chang Hai dan tahu kondisi tubuhnya, jadi meskipun kembali juga tidak akan tenang. Saat malam Chang Hai masih kesal karena Cukong menyebutnya kolot, sewenang-wenang, licik dan berpikir apa harus memberitahunya kalau dirinya adalah kaisar wanita Moluo itu. Cukong mengendap-endap melihat Chang Hai dan memberitahu kalau dirinya sudah membalas surat kakaknya kalau sudah bertemu orang yang dicintai, jadi tidak ingin bertemu dengan kaisar wanita Moluo itu. Cukong merasa dirinya tampan dan berbakat jadi akan repot jika kaisar itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan membuat Chang Hai bilang kalau Cukong tidak tahu malu. 你这个臭不要脸的家伙！ Cukong memberitahu kalau dirinya menjelajahi 6 alam dan membasmi siluman dan iblis adalah cita-citanya sejak kecil, namun dirinya masih punya harapan dan terus mencari seseorang dan mengaku sekarang telah menemukannya. Chang Hai juga mengaku kalau sejak pertama bertemu dengannya, dirinya seperti sudah lama saling kenal. Tiba-tiba ada meteor dan Cukong memberitahu bila berdoa pada meteor maka keinginan akan dikabulkan dan langsung mencoba dengan menggenggam tangan Chang Hai dan berdoa semoga senantiasa bersama selamanya dan Chang Hai langsung mencium Cukong. Cukong berjanji mulai sekarang ribuan tahun atau puluhan ribu tahun harus selalu bersama. Kemudian Chang Hai melihat kalau awan di langit mirip bunga begonia. Mendengar itu Cukong langsung meneropongnya dengan tangannya. Chang Hai pernah mendengar kalau orang yang mati akan menjadi bintang di langit, namun dirinya tidak mau seperti itu karena sangat membosankan jika bersembunyi di siang dan keluar di malam setiap hari. Jadi Chang Hai ingin menjadi awan di langit, bebas dan bisa sesuka hati. Mendengar itu Cukong marah karena ada dirinya dan siapa yang berani menyentuhnya. Chang Hai kemudian memberikan pertanyaan kepadanya tidak peduli siapapun dirinya,
Tidak peduli berubah seperti apa apakah akan tetap menyukainya. Mendengar itu Cukong memberitahu selalu menepati janjinya dan Chang Hai menyuruh jangan menyesalinya. Karena Cukong tadi melihat Chang Hai berdoa tidak menutup mata, Cukong menyuruhnya berdoa sekali lagi, dan saat Chang Hai menutup matanya, Cukong memanggil kekuatan jiwa perang untuk melindungi orang yang dicintainya. 生荒早有几遭，古老的连接曾相遇到一半若未圆满，前世的宿伙伴，重复柔然是我为你而安，只怕命途多舛不惯对错黑短，这是唯一答案。 Sementara itu Hao Xuan datang ke tempat Cukong. Hao Xuan mengira ayahnya pilih kasih karena jelas-jelas dirinya anak yang tertua dan seharusnya dirinya yang menikah dengan kaisar klan Moluo. Namun dia tidak pernah memikirkannya. Kemudian Cukong dan Chang Hai kembali dan saat melihat Hao Xuan, Cukong langsung berlari menyapa kakaknya. Hao Xuan mengira kalau enggan pulang demi wanita di sampingnya dan Cukong langsung memperkenalkan Chang Hai ke kakaknya. Chang Hai berpikir kalau Cukong dan kakaknya sudah lama tidak bertemu pasti ada banyak hal yang dibicarakan dan mengaku tidak ingin mengganggunya. 打扰了。走啦。 Hao Xuan beranggapan kalau Cukong harus menikah dengan klan Moluo dan membuatnya terhormat, namun Cukong menjelaskan dan sudah memberitahunya lewat surat kalau tidak ingin menikah dengannya dan menyuruh membantu menolaknya. Hao Xuan mengingatkan kalau ketua klan Qilin adalah dirinya, jadi pernikahannya bukan hanya keputusannya saja. Cukong beranggapan kalau kakaknya yang tertua kenapa tidak dirinya yang menikah dengan klan Moluo. Mendengar itu Hao Xuan mengingatkan kalau Cukong adalah Qilin emas asli. Kualifikasinya luar biasa dan bisa memimpin klan Qilin menuju kejayaan. Cukong memberitahu kalau sudah ada janji pernikahan dengan dirinya, namun Hao Xuan berpendapat kalau wanita itu tidak jelas asal-usulnya dan bagaimana nanti menjelaskan ke ayah dan ibu. Mendengar itu Cukong meyakinkan kalau sudah membuat keputusan sendiri, jadi jika ayah dan ibu tidak menyetujuinya akan tinggal di gunung di kediaman ini. 那我就与他住在这山。 Akhirnya Jin Cheng dan Xiu Ming menemukan Chang Hai, namun Chang Hai memberitahu kalau akan kembali setelah menyelesaikan masalah di sini, jadi apalagi yang dikhawatirkan. Jin Cheng mengaku tidak khawatir, hanya saja dewa itu pernah menyelamatkannya, berarti dia adalah penyelamat klan Dewa Moluo dan seharusnya berterima kasih. Melihat Xiu Ming batuk, Chang Hai memarahinya karena tubuhnya lemah kenapa juga ikut. Jin Cheng memberitahu hari-hari saat pergi, dirinya cemas dan juga Jin Lian dan Jin Luo juga menantikan kepulangannya. Kemudian Cukong datang dan mengira mereka mengganggu Chang Hai dan bertanya apa yang dilakukannya di wilayahnya. Chang Hai mengaku kalau mereka anggota keluarganya dan memperkenalkan ke Cukong kalau dia paman Jin dan juga Xiu Ming adiknya. Cukong ingat karena Chang Hai tidak punya saudara kandung dan Xiu Ming memberitahu kalau dirinya dan Chang Hai adalah teman dekat yang tumbuh bersama sejak kecil. Cukong menyuruh memperkenalkan dirinya kepada mereka, dan Chang Hai langsung memperkenalkan Cukong kalau dia adalah penyelamatnya dan Cukong juga memberitahu kalau dirinya juga adalah tunangannya. Mereka berdua sontak kaget dan memberitahu kalau masalah pernikahan harus diputuskan oleh orang tua di keluarga, tidak boleh bicara sembarangan sepihak, tapi Cukong tidak peduli dan menurutnya jika mereka datang sebagai anggota keluarga, maka akan menyambutnya. Kebetulan juga kakaknya ada di sini, jadi kedua keluarga bertemu. Namun jika mereka punya pemikiran lain, jangan salahkan jika dirinya tidak sungkan. Mendengar itu Chang Hai langsung menahan Cukong dan memberitahu mereka kalau memang sudah ada janji pernikahan. Jin Cheng bertanya kenapa tidak berdiskusi dulu karena Jin Lian dan Jin Luo menantikan dirinya pulang dan Xiu Ming menambahkan kalau mereka sedang sakit jadi juga harus segera pulang. Mendengar itu Cukong akan menemaninya pulang jika memang tidak bisa. Chang Hai memberitahu Cukong kalau dia yang mau sendiri. 这可是你说的啊。 Tiba-tiba kakaknya datang dan memberitahu kalau mereka saling mencintai dan mereka adalah pasangan serasi. Jika bisa menikah pasti menjadi hal baik dan kelak akan jadi keluarga dan Hao Xuan menyuruh mereka masuk sebentar. Xiu Ming bertanya ke Chang Hai apa benar Cukong adalah orang yang dipercayakan seumur hidup untuknya. Chang Hai memberitahu saat pertama bertemu dengannya. Ternyata dirinya baru tahu kalau menyukai seseorang rasanya seperti ini dan mengaku saat di sisinya adalah saat bahagia dalam hidupnya. Xiu Ming beranggapan kalau dirinya baru kenal dan mungkin hanya perasaan sesaat, namun Chang Hai mengaku tidak akan salah seperti perasaannya terhadap Xiu Ming yang menganggapnya adik kakak sejak kecil yang menganggap Xiu Ming anggota keluarga.
namun kalau Cukong berbeda. Hao Xuan sudah menduga kalau pasti ada di sini karena sejak kecil sudah biasa bersembunyi, namun dalam sekejap sekarang sudah dewasa dan berani mengambil keputusan sendiri, bahkan urusan menikah juga mengambil keputusan sendiri, dan Hao Xuan berjanji akan membantunya sebagai kakaknya. Mendengar itu Cukong langsung senang. Namun Hao Xuan menyuruh berjanji padanya akan ikut dengannya ke Kaisaran Moluo. Mendengar itu Cukong kecewa karena sudah berjanji padanya. Hao Xuan memberitahu kalau tujuan ke Kaisaran Moluo untuk memberikan sebuah penjelasan kepada mereka. Karena sudah diundang, jadi kalau tidak datang, akan menimbulkan permusuhan antara klan Qilin dan klan Kekaisaran Moluo. Setelah tiba di istana Kekaisaran Moluo, Cukong harus berhati-hati dalam bertindak dan akan membantunya menangani semuanya. Namun jika Cukong tidak pergi maka ayah dan ibu pasti mengira Hao Xuan melindunginya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mendengar itu Cukong setuju namun akan berdiskusi dulu dengan Chang Hai. Hao Xuan yang mengira pangeran kedua klan Qilin yang tidak takut apapun ternyata takut sama istri dan Hao Xuan menyuruhnya tidur. Xiu Ming akhirnya pasrah dan menyuruh membawa Cukong ke istana Kekaisaran Moluo, namun dia pantas menjadi suaminya atau tidak masih perlu dipertimbangkan. Chang Hai memberitahu kalau punya cara sendiri. 我自有打算。 Saat mereka kebetulan bertemu, Cukong dan Chang Hai bersamaan bilang kalau ada yang ingin dikatakan. Chang Hai menyuruh Cukong duluan dan Cukong memberitahu kalau mungkin dirinya harus pergi ke istana Kekaisaran Moluo dan menyuruh Chang Hai tenang karena ke sana menemani kakaknya melaksanakan tugas, dan tidak akan membiarkan Kaisar wanita Moluo menyukainya. Chang Hai mengaku percaya padanya dan memberitahu kalau kebetulan dirinya juga akan pulang bersama Paman Jing karena sudah lama keluar dari rumah, dan urusan pernikahan juga akan memberitahu keluarganya dulu. Mendengar itu Cukong ingin melamar saat di rumahnya setelah pergi dari istana Kekaisaran Moluo. Tiba-tiba Cukong ingat dan bertanya di mana rumahnya. Chang Hai akan memberitahunya setelah dirinya pulang dulu, kemudian akan menghubunginya. Pada saat itu Cukong bisa datang untuk melamar. Cukong beranggapan setelah ini tidak tahu berapa lama lagi akan bertemu dan seakan tidak rela. Namun Chang Hai memberitahunya kalau sebentar lagi pasti akan bertemu lagi dan menyuruh Cukong istirahat. 幻想了，早点回去休息吧。 Cukong dan Hao Xuan sudah tiba di istana Kekaisaran Moluo dan Hao Xuan mengingatkan jangan celingukan saat bertemu Kaisar. Saat Jin Cheng mempersilahkan Pangeran Qilin masuk menghadap Kaisar, Hao Xuan dan Cukong langsung terkejut. 免礼。